gue Ian. Gue Gia. Dan kita hari ini mau ngobrolin tentang perselingkuhan. Spicy. By the way, kemarin tuh ya. Enggak Jujur kemarin takut sih. gue. Kemarin tuh gue habis dengerin cerita temen gue. Oke, temen lo nih ya. Temen gue. Temen ya. Temen gue katanya udah 10 tahun. Bombastic side eye. Temen gue udah 10 tahun pacaran, jalani hubungan, tiba-tiba diselingkuhin. Padahal gue udah bilang, pertama ketahuan selingkuh kayak, ya udah putus aja, jangan dimaafin. Masih dimaafin. Berapa bulan kemudian ketahuan lagi. Dengan orang yang sama, kata gue. Bodoh. Aduh itu aku. Kamu kan itu. Orang yang bodoh itu aku, teman itu. Gue shock, gue kaget. Tiba-tiba bridgingnya itu, gue kaget. Gila, 10 tahun itu gila. Ya, tapi kan aku juga korban perselingkuhan juga. Oh iya, kita adalah 2 orang yang ternyata jadi selingkuhin. Banget. Ya sebenarnya kalau gue ya sakitnya karena gue lagi nggak selingkuh juga. Ya gue juga sama. Enggak sih. Gue pernah selingkuh juga di 10 tahun itu, tapi gak semasif itu. Iya, maksudnya kayak gimana ya, kayak gue tuh keselnya mungkin kalau kenapa kemarin gue diselingkuhin, terus gue jadi kesel enak karena gini, satu gue lagi nggak sama siapa-siapa lagi, gue emang bener-bener lagi cukup sama satu orang itu, terus dan gue tuh udah pernah nanya sama dia kayak, kenapa sih kita nggak open aja? Oh, spicy. Ya maksudnya kayak open relationship terbuka di sini. Iya kan? Ya maksudnya ya daripada lu macem-macem di luar di belakang. Mendingan saling tahu lo sama siapa, gue sama siapa. Iya. Tapi lo pulang ke gue lagi. Iya. Kayak konsep kan? botol Coca-Cola ya. Iya. Oke. Terus? Iya maksudnya kan apa ya? Ya balik lagi dari pembahasan kita yang kemarin kayak ya manusia itu kan dinamis. Betul. Even gua pun kalau menjalani hubungan selama lo 10 tahun itu kan 10 tahun 5 bulan. Nah 10 tahun itu kan gue kayak pasti dalam 10 tahun itu kan kayak ada rasa bosan gitu ya kan, aku mau sama yang baru gitu kan. Yang baru ini kayaknya dia yang dulu. Paham kan? Paham kan? Ya. Aku ya versi aku dulu. Versi mungkin 7 tahun belakangan, 5 tahun belakangan kan itu kan ada di orang. Tapi sebentar mirip sama gue. Tapi by the way, di 10 tahun itu lu pernah gak sih selingkuh? Pasti pernah lah ya. Apalagi gue menjalani hubungan itu kan di umur gue 24 apa 25 lah gitu ya, 25 tahun. Masih ngerasa ada jiwa anak mudanya gitu loh. Masih on demand nih. Lirik dikit masih ada yang balas lirikan gue kasarnya kayak gitu. Adalah momen gue selingkuh, tapi gue kalau selingkuh dalam hubungan itu gue gak pernah ada kontak fisik. Dalam arti kata gini, paling parahnya gue cuma pegangan tangan. Pas gue lagi pacaran itu ya, di hubungan gue yang 10 tahun 5 bulan. Iya kah? Yang kalau KPR rumah udah hampir mau lunas gitu kan. Nah itu gue membatasi perselingkuhan gue atau flirting gue hanya sebatas ngechat, telepon-teleponan atau pegangan tangan. Even cuman aja gue gak mau sama selingkuhan gue ya. Karena menurut gue hubungan seks apapun itu, dalam arti kata lo ciuman atau apapun itu rentan buat jadi baper. Nah gue tuh gak mau baper sama selingkuhan gue. Karena gue tahu ketika gue selingkuh itu cuma buat for fun gitu. Cuma buat seru-serunya aja. Tapi once sudah ada kontak fisik, gue takutnya gue yang baper. Jadi mendingan gak usah. Kalau gue. Kalau Ibu Lygia Anggita nih, ya, yang sering melalang buana Jakarta, Bali, Lombok, dan mancanegara, ya kan, mengalahkan tak bandara kayaknya, ya kan. Anda kan terbang menggebrak semua cakrawala, ya kan. Coba selingkuh Anda tuh gimana sih? Oh, gue pernah ada di hubungan kayak gue selingkuh sama cowok ini.
cowok ini tahu gue udah punya pasangan. Oh my god. Cowok ini udah tahu gue udah punya pasangan. Dia sangat amat menerima keadaan itu. Jadi kayak sebenarnya gue baper banget karena itu tuh beneran kayak hubungannya nggak setahun 2 tahun, coy. Enggak tahu deh. Hubungannya kayak nggak setahun 2 tahun kayak. Gue aus. Banget gue. Punten. kayak wah itu udah baper banget sih. Jadi kayak kalau lu kan misalnya kayak mikirnya kayak gue nggak mau baper sama selingkuhan gue. Karena gue cuma mau for fun. Enggak, kalau gue tuh kayak jadinya gue nyaman. Gue nyaman lagi sama selingkuhan gue kayak gimana ya? Nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Nggak, selingkuhnya salah. Selingkuhnya salah, cuma perasaan itu tiba-tiba ada ya itu nggak salah. Jadi kalau gue pernah kayak itu hubungan nggak terjadi setahun 2 tahun, nggak, maksudnya selama gue sama pasangan gue ini, gue juga jalan sama orang ini. Tapi dia kayak menerima banget kayak aku rela jadi imadi untukmu. Jadikan aku yang kedua, iya. Ya ada lagi yang kayak gitu kayak. Ya kan? Ya ujung-ujungnya diselingkuhin. Karma itu ada. Karma itu ada. Tapi maksudnya kalau gue dulu selingkuh, tapi gue nggak pernah ngejelek. Lu boleh tanya ya sama selingkuhan gue. Siapa tuh? Iya. Tapi gue tuh nggak pernah ngejelek-jelekin pasangan gue. Pasangan tuh pacar pertama ya? Saya pacar sesungguhnya. Pacar sesungguhnya. Kayak gue, even maksudnya kalau misalnya si selingkuhan gue nanya ke gue kayak, oh kamu lagi nggak jalan sama dia nih gitu kan weekend ini? Enggak nih gitu. Yaudah kita jalan gitu. Tapi pas dia nanya ke gue kayak, kenapa kamu nggak jalan sama dia? Kamu lagi berantem ya? Terus gue cukup kayak ngomong kayak, boleh nggak kita bahas kita aja, nggak usah bahas gue sama dia. Jadi gue kayak nggak usah. Pemain. Itu cara pemain guys. Jadi ketika sama selingkuhan dipisahkan antara cerita selingkuh dan cerita pasangan yang sesungguhnya. Iya, jangan pernah ngebahas. Jangan di mix up. Jangan. Jadi gado-gado nanti. Jangan. Pokoknya lu kalau misalnya emang lu punya selingkuhan ya lu jangan ngebahas pasangan lu lah. Iya ngapain? Sih. Karena menurut gue itu juga nggak fair buat selingkuhan lo juga. Iya, apalagi sampai ngejelek-jelekin gitu. ya. Kayak ini itu A B C D, menurut gue kayak ya kalau misalnya lu udah nggak nyaman sama dia mendingan diudahin, gak usah lu selingkuh terus lu ngejelek-jelekin, itu nggak itu nggak baik menurut gue. Lu tidak profesional di situ. Kalau aku cukup profesional kan, kayak aku bisa membagi waktu. Aku bisa kayak aku nggak mau bahas pasanganku ke dia dan itu sorry gue potong. Itu ada momen di mana Google kalendernya Gia itu penuh. Yoi bro. Bukan karena jadwal meeting atau pekerjaan, tapi jadwal membagi untuk ketemu kayak si A, si B, si C. Enggak sampai C, AB doang. Gila loh, enggak. AB doang, karena gue kalau udah nyaman sama yang itu ya udah itu aja. Orang-orangnya siapa aja, maksudnya emang itu tuh orang-orang lama aja. Ya lo kan selalu main dengan orang lama kan. Iya, gue nggak pernah, gue buka dating app aja kayak nggak mau dia guys. Kayak apa sih serunya main dating app ini? Maksudnya kayak dia maunya dikenalin. Iya, gue maunya dikenalin. Gue punya temen, ini gue kenalin lo ya. Gitu. Iya, jadi maksudnya jelas. Kalau enggak misalnya gini, kita lagi ngebar, ya misalnya kayak kita ngebar, kita ketemu langsung nih in real life. Emang ini orangnya gitu kayak, sorry gue boleh kenalan sama lo nggak? Gue boleh minta nomor lo nggak? Gue lebih suka kayak gitu daripada gue harus swipe lihat fotonya. Karena gue takut kayak yang di foto sama aslinya beda. Catfish. Iya, enggak. Tanya isinya filter. Nah, aku nggak suka tiba-tiba di scam. Nah, itu nggak suka kayak tiba-tiba kayak aku nih kerja di sini bla 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 bla, pas dicek ternyata enggak. Kayak gitu. Ternyata bukan karyawan tetap, kok masih kontrak. Ternyata outsourcing, say. Tapi iya sih, ya beda orang, beda perspektif lagi ya guys. Beda. Kita nggak pernah bilang bahwa kita nggak pernah selingkuh, ya pastilah yang namanya manusia tuh pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi kita pun juga sempat kena karmanya juga gitu. Nah, tapi kalau menurut gue ya, selingkuh itu kan memang seharusnya tidak boleh terjadi, ya kan?
Sampai akhirnya gue punya satu pertanyaan yang kayak lucu nih buat kita bahas. Apa tuh? Menurut lo, selingkuh itu terjadi karena emang kita atau pasangan kita itu brengsek, atau sebenarnya ada sesuatu yang kita atau pasangan kita nggak punya? Ini dari gue ya. Coba dari POV lo sebagai cewek. Gini, kalau gue sebagai pelaku lah ceritanya. Gue sebagai tersangkanya nih yang melakukan perselingkuhan itu. Sebenarnya gue kadang mencari yang tidak ada di pasangan gue ini. Ngerti gak? Yeah. Misalnya, ya balik lagi ya, gini. Ini ada angka 10, pasangan gue cuma punya 70. Nah, 30 kan kurang nih. Iya. 30-nya gue nyari di mana? Iya, lo mencari kepingan puzzle yang kosong. Iya. Di partner lain. Iya, karena gue ngerasa kurang di kok ada yang kurang nih gitu, ada yang kurang nih, dan itu yang harus gue penuhi di situ gitu. Padahal sebenarnya kayak ya pasangan gue udah punya lebih, tapi kok gue harus nyari si kekurangan sedikitnya itu. Gue harus menyempurnakan hidup gue tuh di situ gitu. Bukan berarti kayak itu baik ya, bukan. Enggak. Itu jelek banget menurut gue. Kayak gue nggak mikirin efeknya ke dia ketika dia tahu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah tahu sih. Ya main bersih aja guys. Main bersih aja udah. Gitu. Yang penting kita kan sama-sama main lama nih. Nah, main bersih aja. Jangan dibawa data-datanya ke rumah. Iya. Kok jangan dibawa data-datanya ke rumah? Ya jangan ninggalin jejak kalau bisa mau selingkuh. Iya. Tapi ya itu mungkin bisa jadi juga ya salah satu faktor kenapa orang selingkuh. Tapi kalau gue tuh entah kenapa kalau gue selingkuh di hubungan gue yang sebelumnya, gue juga pernah selingkuh pasti di early stage pacaran itu gue selingkuh. Kenapa gue selingkuh? Karena gue cuman tergoda dengan rasa kasmarannya. Senang aja, gue tuh senang somehow, gue senang aja kayak pada saat itu. Ada sparknya gitu. Gue cuma sebatas senang aja. Oh ternyata masih ada yang mau deketin gue. Rasa kayak valuable itu yang akhirnya kayak oh yaudah deh gue coba gue ladenin walaupun sebenarnya itu juga salah gitu ya kan. Harusnya kan kita nggak bermain api di dalam sebuah hubungan gitu. Sampai akhirnya gue kena karmanya dan partner gue melakukan hal yang sama kayak lo. Dia selingkuh alasannya ya karena ada sesuatu hal yang di gue nggak ada tuh, dan dia mencari itu di orang lain. Ya kan masalahnya kalau kayak gitu kan kita kan nggak pernah dapet dua-duanya ya, maksudnya kekurangan itu kan nggak ada yang sempurna. Nggak bakal ada yang sempurna di dunia ini. Siapa sih yang sempurna? Masalahnya kadang manusia tuh terlalu maruk gitu loh. Iya. Dan terlalu oportunis juga. Ketika ada yang deketin. Yaudah, cobain aja gitu. Nah itu kalau gue mungkin kemarin pada saat itu gue lebih kayak oportunis aja sih. Masih kayak ada yang deketin, kayaknya lucu nih buat deket doang gitu. Gue flirting sama dia walaupun sebenarnya salah, walaupun nggak sampai ngapa-ngapain ya. Cuma sebatas nonton bioskop doang sama makan, udah nggak ngapa-ngapain. Ya itunya sih yang sebenarnya yang gue cari kalau selingkuh. Tapi ya balik lagi, semuanya itu nggak boleh sebenarnya. Iya ya kan. Jadi memang ternyata selingkuh itu bukan karena orangnya nggak sih. Terkadang ketika ada kesempatan dan waktunya orang bisa selingkuh. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Iya loh. Nggak selalu orang yang kayak kelihatannya bandel, suka dugem, party dan segala macam dia suka selingkuh. Enggak loh. Enggak. Nggak selalu loh. Gitu. Malah ada orang yang kelihatannya baik-baik, alim banget, kayak pacaran tuh cuman berapa kali, tapi ternyata setiap pacaran dia sering selingkuh. Iya. Ya kan, sering jadi penggoda bahkan. Nah, gitu. Jadi memang siapa? Adalah. Aduh, gerah. tapi ya, gue mau nanya sama lo. Kalau misalnya semua kebutuhan lo terpenuhi, lo masih bakal selingkuh? Enggak. Kalau gue enggak. Karena sebenarnya kan selingkuh itu tuh ketika ada sesuatu yang kurang kan. Kalau di gue kan excitementnya yang kurang. Gitu. Excitementnya yang ternyata kurang, akhirnya gue bukannya kurang ya. Maksudnya gue dapat excitementnya, tapi gue ngerasa it's not enough excitement yang gue dapetin. Akhirnya gue mencari lagi gitu. Sampai akhirnya menurut gue
biar gimana pun tuh kita harus nyari stabilitas juga. Balik lagi kayak omongan kita di episode yang lalu ya. Hubungan tuh yang kita cari gak cuman hahaha doang, seru-seruannya doang, tapi stabilitas sih. Tapi bukannya manusia itu selalu mencari yang lebih ya? Iya. Nah, bener itu, gak sih? Maksud gue kayak itu tantangannya. iya. Itu tantangannya. Bener gak? Bisa gini. Bohong lah. Kalau semua orang ngerasa cukup udah sampai di titik itu aja. Pasti kan namanya juga manusia ya. Kadang kita udah dipenuhi kebutuhan kita sama pasangan kita. Misalnya kayak kebutuhan misalnya kayak dari segi romantisasi, terus dari segi presence. Nah, itu udah dipenuhi. Tapi kadang kalau dari segi gue kadang juga masih pengen nyari yang lebih lagi kalau gue. Dan menurut gue itu juga gak salah sih. Karena kan pada akhirnya kita akan mencari yang terbaik di antara yang baik. Iya. Tapi balik lagi sebenarnya, komitmen di awal kayak apa? Kalau misalkan dari awal hubungannya itu hanya sebatas yuk kita jalanin aja, mungkin itu masih oke menurut gue. Tapi kalau misalnya kayak sudah menikah atau sudah saling berkomitmen oke, kita akan long run dalam hubungan ini, menurut gue itu salah. Nggak boleh. Apapun kekurangan dan kelebihan pasangan itu harus kita terima. Walaupun sulit lah. Godaan tuh pasti banyak. Godaan tuh di luar banyak banget loh. Iya kan. Nah, ngomongin soal godaan ya, itu kan juga yang men-trigger orang jadi selingkuh. Menurut lo, batas minimum, bare minimum orang selingkuh tuh dimulai dari apa? Let's say kalau kayak gue. Menurut gue kalau misalkan pasangan gue hanya sebatas chatting, nge-like Instagram, telepon-teleponan, makan sama orang lain, menurut gue itu bukan selingkuh. Terus? Karena biar bagaimanapun gue tidak bisa menjaga pasangan gue 24 jam per 7. Ya kan? Jadi biarkan dia have fun di sisi itu. Namun kalau dia sudah mulai ada kontak fisik, kayak misalnya ciuman atau hal-hal yang lain, itu disitu gue baru mulai selingkuh. Termasuk udah mulai main hati ya? Enggak, tapi gini. Apakah lu menormalisasikan ketika pasangan lu chattingan sama orang lain dengan kata-kata mesra dan gini ya. Kita ngomong sayang ke orang, kita ngomong hai baby, hai sayang, itu kan gampang banget kalau di teks ya. Kalau chat itu kan gampang banget. Gak selalu ke teman, kan bisa ke teman kantor juga kayak gitu. Tapi maksudnya gini, ketika chatting by WhatsApp, iMess, apapun itu dengan kata ih kamu lucu ya, ih kamu cantik ya, aku jadi sayang deh sama kamu. Itu kan terkadang dia hanya ngomong untuk menebar umpan, ya kan? Bener gak sih? Betul. Apakah lu menormalisasikan itu? Kalau kata lu tadi ya kalau selagi dia chattingan sama orang, makan sama orang, itu menurut gue dia tuh nggak selingkuh. Misal biar minimum lo mengatakan dia selingkuh kan kalau dia ketika udah ada kontak fisik. Iya. Lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa, selama dia cuman ngecap doang ya, cuman yapping doang, cuman sugar coating doang. Tapi kan itu kan awal mulanya. Karena biar bagaimanapun yang namanya kita manusia, sisi genit itu pasti selalu ada. Gak bisa kita ilangin ya dong. Gak harus kita pacaran. Ketika lu udah nikah pun pasti sisi genitnya keluar. Ya kan, entah teman kantor, entah ke teman komunitas lo, ya kan, teman main padel lo, teman main tenis. Ya kan. Gue sih nggak pernah ya. Tapi kan sering aja terjadi seperti itu kan. Ya. Tapi menurut gue selama nggak ada kontak fisik, cuman masih sebatas ngomong-ngomong doang, selama nggak ngomong jorok ya. Kalau udah obrolannya tanda kutip yang kayak udah ngomong jorok atau pap. Iya, atau pap jorok gitu ya, atau bangsa pap. Nah, itu gue nggak bisa tuh. Itu udah menurut gue udah red flag untuk orang itu selingkuh. Nah, kalau lo gimana? Kalau gue diawali dengan chattingan dan sering makan bareng kali ya. Kalau gue anaknya gimana ya? Gue tuh banyak temen cowok. Iya kayak iya temen lagi. Gue ya Ari, ya Ben, ya siapalah itu banyak banget.
Egi, Tantio, maksudnya gue tuh bisa nyaring gitu loh ketika gue manggil beb lu gini, tapi itu gue tidak ada rasa kayak gue sayang sama lo apa, ya sayang sebagai teman aja, bukan yang tanda kutip. Tapi kalau misalnya kayak lu chattingan tapi sembunyi-sembunyi dan even sampai di lock message kan, kalau di WhatsApp sekarang ada lock message itu dia tuh. Itu menurut gue udah cheating sih. Sekarang nggak cuma di Instagram loh. Di mana? LinkedIn juga bisa loh. Oh iya. Ngobrol di LinkedIn. Anjir. Itu kerap terjadi loh guys sekarang. Oh, terus sama kalau di Instagram, kalau nyampe rumah di restricted account. Aku pernah lagi kayak gitu. Gue nggak spill sendiri. Aku ya kan, maksudnya itu pengalamanku. Maksudnya kayak ketika gue pernah gitu melakukan hal itu, gue pernah kayak gue chattingan di Instagram, tapi gue gampang lupa kan, apa sih story chattingan gue yang tadi gitu kan. Saking gue nggak mau delete ya, gue restricted account aja, jadi kan nggak kelihatan di message gue dong. Betul. Tapi kan karena aku punya pengalaman kayak gitu, kalau aku ngecekin handphone pasanganku nggak mungkin sampai nggak kasih tuh, makanya main bersih. Nah, karena kalau gue tuh bisa sampai nemuin di hidden photo, di log message, itu semua Scorpio. Nah, FBI coy, bisa nemuin KTP kakaknya, ya kan, silsilah keluarga aja. Itulah gue nggak mau dekat sama Scorpio, takut. Takut. Tapi iya sih, ya itu juga mungkin bisa kepikiran juga. Tapi kan? Balik lagi, kita ngomongin selingkuh ini bukan berarti nakut-takutin siapapun yang lain dekat sama kita, atau yang akan nanti dekat sama kita bahwa kita akan selingkuh. Enggak. It's just our point of view aja tentang dan selingkuh history tuh. Kita aja. Iya, karena kita percaya bahwa nggak ada orang yang bersih-bersih banget lah. Bersih-bersih banget tuh nggak ada. Gitu. Nggak ada. Karena ada orang yang selingkuh dipacarin, ada yang selingkuh nggak dipacarin. Tapi udah ditidurin. Anjir. Ih, takut. Gak dipacarin tapi dibawa ke rumah. Gitu. Takut. Gitu. Jadi nggak mau. Selingkuh tuh nggak harus selalu kayak lo udah punya pacar terus lo ketemu orang baru kayak lo mau nggak jadi selingkuhan gue, nggak kayak gitu juga kan. Selingkuh tuh bisa yang nggak ada statusnya juga gitu. So ya itu sih, maksudnya kayak apapun itu tetap harus bisa percaya sama pasangan kita. Dan kalau menurut gue apapun perselingkuhan itu, kalau gue akan selalu ngasih 3 kesempatan ke pasangan gue. Kalau sekali 2 kali dia selingkuh, gue masih terima. Pas udah 3 kali dia selingkuh dan sama orang yang sama, nah di situ gue udah yang kayak udah ya. Gue sih cuma 2 kali ya. Ya lo 2, kalau gue 3 ya. Kalau gue cuma 2 kali, kayak sekali mungkin gue maafin dan gue pasti langsung nanya. Kenapa? Enggak. Gue langsung nanya gini. Gue nanya lo kenapa? Gue nggak pernah nanya karena menurut gue sempurna banget buat dia. Banget. Dan tahu nggak, template orang kalau udah ketahuan selingkuh selalu kayak jawabannya, it's not you, it's me. Enggak, kalau gue nggak pernah nanya kamu kenapa nyelingkuhin aku, enggak. Gue langsung kayak, karena jawaban itu it's not you, it's me, yang salah aku. Bullshit. Enggak. Kalau gue kayak, gue ngerasa gue udah cukup sempurna buat lo, gue nge-treat lo dengan baik dan benar. NPD. Ya aku mah cantik. Ya aku mah cantik aja. Ya maksudnya gini loh, gue udah ya maksudnya gue nggak gila-gila gue cakep, gue nggak gila-gila gue sempurna, enggak. Cuma kayak gue nge-treat dia dengan sempurna. Gue ngebantu dia dengan sebegitunya. Tapi kalau dia masih nyelingkuhin gue, menurut gue ya lo anjing aja. Iya. Dan betul. Sekali kayak gitu, dan langsung gue tanya, lu masih mau sama gue nggak? Kalau dia bilang mau, ya udah kita open aja. Lu berani nggak? Speaking of open, gue juga sempet nawarin itu loh ke partner gue sebelumnya. Terus jawaban dia nggak mau. Nggak mau. Berarti dia egois kan? Iya. Ya dia egois. Dia mau sama orang lain, tapi dia nggak bakal ngebiarin kamu sama orang lain. Iya. Walaupun sebenarnya FYI gue pun juga nggak tahu apakah gue bisa open ya. Gitu. Karena gue belum pernah. Tapi aku bisa. Aku belum pernah, jadi aku belum kebayang. Tapi itu sempat pernah jadi opsi untuk kayak mempertahankan. Tapi lama-lama mikir kayak aku bukan pilihan.
Asik. Jadi kamu pilih aku atau selingkuhan kamu? Intinya itu aja. Ya. Tapi gini, tar dulu. Satu lagi. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu udah ngasih kesempatan itu kan berarti lu percaya sama dia bakal tidak menyelingkuhi lu kan. Tapi kalau gue mikirnya kayak, bukannya kalau misalnya kita maafin orang dan ngasih kesempatan dia, malah dia makin jago buat nutupin itu. Iya, karena dia tahu kesalahannya dia dan dia mengevaluasi. Iya kan? Iya kan, dia mengevaluasi. Sebenarnya nggak usah dikasih kesempatan gak sih? Kalau gue malah menawarkan kayak udahlah kita open aja gitu loh. Kayak itu satu. Terus tambahkan gue Leo bucin ya. Lo tau gue bucinnya kayak gimana kan? Ya Scorpio juga bucin sih tapi nggak tolol. Ya Leo tuh kalau bucin goblok. Enggak, kalau kata orang ya Scorpio kalau udah cinta sama orang tolol banget. Enggak. Aku enggak. Iya yang tolol. Aku sih nggak tolol kayak udahlah. Aku bodoh itu. Aku sih bodoh itu. Tapi ya sih, bener kata lo bahwa kadang kalau udah ketahuan diselingkuhin tuh ya dianya akan lebih pintar. Iya, jadi makin rapi. Tapi gue percaya kekuatan Tuhan. Aja. Buktinya sehabis sholat juga kan. Sehabis sholat tuh menemukan semua terbuka. Gitu ya, itulah. Aduh, aku nggak bisa panjang-panjangin lagi ini episode. Takut ke-spill semuanya, udah terlalu spicy. Gue tadi heart rate udah mulai naik. Emosi ya kak. Udah deg-degan, udah takut, anxiety aku udah mulai berpacu dalam melodi ini. Tapi akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata selingkuh itu bukan soal cinta, tapi pilihan. Karena kita selalu punya pilihan untuk nyakitin orang. Mau nyakitin atau enggak nyakitin. Mau setia atau mau brengsek. Ya kan? So it's all about kamu pilih kamu mau apa. So buat kamu yang mungkin lagi menjalani hubungan sama pacar kamu atau sama suami atau istri kamu, nggak apa-apa buat kasih percaya ke pasangan kalian, karena if there is no trust, there is no us. Nggak apa-apa kasih kepercayaan itu, tapi kembali lagi apapun yang terjadi nantinya, kalau ada perselingkuhan, kamu nggak harus nyalahin diri kamu. Tuh, karena ketika sebuah kegagalan itu datang, yang salah dan yang kalah bukan kamu atau partner kamu, tapi dua-duanya. So that's all. Jangan lupa buat di like, and comment and subscribe, dan di share ya, dan follow juga sosial media kita. See you di episode selanjutnya. Semoga bisa lebih spicy. Semoga heart rate gue bisa kembali normal seperti 2 episode pertama. Karena episode 3 ke 4 heart rate gue naik, gue takut. Oke, see ya, bye-bye.